Halo, selamat malam, Mas. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman semua. Oke, di sini ada Kak Egi, Doni, Kak Doni, sama Kak untuk sesi malam hari ini kan kita skill ya, ada ngobrolin lagi dari teman-teman. Jadi, aku harap kalau bisa teman-teman fokus dulu ikutin sesinya dan boleh dinyalain kameranya ya, sambil nyalain kameranya. Jangan lupa like, comment, dan Boleh disiapin nanti kalau mau tanya apa aja karena di sini ada Mbak Anita juga sama ada Kak Dana dari Bank Indonesia, alumni PCPM juga. Jadi yang terakhir ya ini bukan yang terakhir banget. Jadi teman-teman bisa coba dan siapin aja pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dulu aku mau ucapin selamat teman-teman bertiga ya yang akhirnya sudah sampai di tahap ini. Oke, teman-teman udah sampai di tahap ini dan ini pendampingan kita yang terakhir gitu. Oke, mungkin udah lengkap semuanya. Mbak Anita, aku izin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Oke, terima kasih kepada Mbak Anita dan juga Kak Dana ya. Oh ya, Kak Dana yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir dan terima kasih juga supportnya dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang sudah memberikan banyak sekali support untuk teman-teman di Universitas Mula Warman khususnya ya supaya bisa lolos di PCPM kali ini yang ke-37 ya. Semoga dari 3 kandidat ini tiga-tiganya lolos semua lah ya di kali ini. Amin. Nah, oke, untuk itu harusnya kita mulai jam 7, tapi nggak apa-apa lah ya, kita mulai 2 menit lebih awal. Aku serahkan seluruh sesinya kepada Mbak Hanita dan juga teman-teman di sini. Di sini ada 3 Mbak yang lolos dari Unmul, ada Gumelar, Eki, sama satu lagi Kak Doni. Nah, Kak Doninya ini lagi di jalan, jadi koneksi stabil, jadi dia tetap menyimak, tapi nanti dia agak keluar masuk gitu. Oke, Kak Eki boleh bantu on cam mungkin ya. Nah, Mbak Anita untuk kita silakan untuk kasih sesi sharingnya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya. Ada gangguan koneksi WiFi di kantor. Semoga terdengar dengan jelas. Sorry. Aku butuh 2 menit tanda tangan sebentar ya. Ditunggu soalnya, bentar ya. Oke teman-teman, jadi nanti juga ada beberapa teman-teman yang bakal join dari PCPM sebelumnya, karena memang di kantor akhir tahun nih banyak kerjaan juga, jadi aku akan coba isi sharing ini dulu gitu ya. Pertama-tama, congratulations, selamat ke Mas Gumelar, Mas Eki, satu lagi Mas siapa? Oke. Selamat sudah melampaui tahapan yang panjang, itu nggak mudah tentunya, saya juga binder lah untuk merasakan semua itu gitu ya. Congratulations, semoga ada rezekinya teman-teman di Bank Indonesia sehingga dimudahkan untuk melampaui ke tahap akhir gitu. Jadi ini sesinya santai aja karena juga saya yakin teman-teman udah penuh dengan segala persiapan lah gitu. Makanya kita pengen ngobrol-ngobrol aja, disclaimer bahwa saya ini cerita pengalaman saya gitu ya, karena pasti setiap tahun ataupun setiap angkatan itu juga punya cerita yang berbeda-beda gitu. Untuk wawancaranya kapan ya teman-teman, jadwal wawancaranya? Tanggal 12. Oke, di mana?
di Jakarta. Jakarta. Apa aja, Ki? Oke. Mas Gumelar di mana? Sama, di Jakarta semua, Mbak. Oh, di Jakarta semua ya terpusat ya? Iya, mungkin karena di Jakarta persiapan dari sekarang mulai booking-booking tiket, dipastikan perjalanan ke Jakartanya itu berjalan dengan lancar gitu sehingga at least teman-teman udah siap lah ready gitu ya datang lebih awal. Dengan demikian kalau bisa H-1 cek lokasi gitu ya, gimana sih caranya dari hotel ke BI gitu, trafficnya berapa lama dan sebagainya gitu, karena pastinya hal-hal kecil kayak gitu matters banget teman-teman. Kalau udah hari H dan teman-teman panik, semua hal-hal yang sudah dipersiapkan dan dipelajari itu akan sia-sia gitu. Jadi prepare hal-hal yang detail semacam itu, seragam, jangan salah, terus segala kelengkapan berkas dan lain-lain juga jangan lupa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, of course jaga kesehatan gitu ya, karena perjalanan juga nggak dekat gitu dari Balikpapan atau Samarinda ke Jakarta. Jaga kesehatan, terus juga semoga di jalan baik-baik aja gitu. Kalau terkait dengan substansi materi, kalau boleh saya share, wawancara Bank Indonesia ini cukup unik gitu ya. Saya melampaui 2 sesi yang berbeda di PCPM 32, itu yang mewawancara saat itu 3 panelis gitu ya, 3 pimpinan satuan kerja namanya, pimpinan Satker, yang satu dari DSDM, yang satu dari kebijakan ekonomi dan moneter, yang satu lagi manajemen risiko kalau nggak salah gitu. Nah, yang wawancarai apa sih gitu, bermacam-macam juga pengalamannya. Ada teman saya yang lebih banyak diminta cerita terkait dengan pengalaman organisasinya atau pengalaman pekerjaan sebelumnya gitu. Tapi ada juga yang lebih banyak ditanya tentang Bank Indonesia. Kalau Mas Gumelar sama Mas Eki ini posisi sudah bekerja atau seperti apa? Nah, kalau saya sudah, Mbak. Oh, udah bekerja ya. Mas Eki juga? Freelance saja. Oke, ya. Jadi kalau boleh sharing tips dari saya, kesempatan berbicara kita itu adalah saat-saat di mana kita bisa ngelit diskusinya tuh mau ke arah mana. Jadi pertama kali ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk berbicara, sampaikan hal-hal yang kira-kira menarik untuk diulik setelahnya, dan teman-teman yakin bahwa ini nih sisi-sisi yang menarik dari diri saya gitu. Jadi saya selalu menggunakan kesempatan berbicara pertama gitu ya, itu untuk menjual hal-hal yang teman-teman yakini bernilai gitu dari diri teman-teman. Ya walaupun mereka sebenarnya nggak bertanya ke arah situ, tapi saya menyampaikan aja, kayak misalkan diminta untuk perkenalan diri, jangan cuma sebatas perkenalan diri terus asal universitas, jurusan gitu, jangan cukup aja sampai di situ. Selama pewawancara masih memberikan clue kayak misalkan ada hal lain yang mau disampaikan kayak gitu, teman-teman masih boleh mengeksplor, menceritakan diri teman-teman, kayak misalkan iya Pak, sebelumnya saya juga bekerja di bidang ini gitu. Jangan pernah kecil hati ya teman-teman dengan pekerjaan sebelumnya yang menurut teman-teman emang pantas ya diceritain gitu. Nggak perlu menceritakan company-nya gitu. Teman-teman bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ataupun tanggung jawab yang pernah teman-teman emban di pekerjaan tersebut. Jadi kayak, iya Pak, saya diberikan tanggung jawab sebagai misalkan staff dalam bidang promotion gitu. Nah, di situ saya diberikan challenge saat itu untuk menjual produk apa gitu. Dan ya strategi yang saya lakukan apa gitu. Jadi orang tanpa perlu banyak nanya, itu sudah teman-teman sajikan nih nilai-nilai lebih dari teman-teman di kesempatan pertama. Jadi kayak karena itu sangat menentukan pertanyaan-pertanyaan setelahnya gitu. Kalau teman-teman dari awal-awal udah sepatah-sepatah, jadi kayak orang juga bingung ya, ini nguliknya dari sisi mana gitu. Karena bayangkan pewawancara itu hari itu dia ketemu berapa puluh orang gitu. Dan saya pengen teman-teman ini jadi unik di matanya pewawancara, supaya karena gini teman-teman, kalau saya di mata pewawancara pada akhir hari yang mereka ingat, yang akan mereka perjuangkan gitu ibaratnya, ya orang-orang yang memorable di kepala dia gitu, kayak yang oh ini tadi
anaknya yang enak ngobrolnya, ini anaknya yang menarik gitu ya. Hal-hal itulah yang pengen saya minta teman-teman untuk menunjukkan itu gitu loh ke pewawancara. Jadi mudah diingat oleh mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tenang aja, percaya diri. Kalau ditanya dan teman-teman masih butuh waktu untuk berpikir, itu nggak apa-apa, jangan gerusa-gerusu juga gitu. Kalaupun teman-teman bingung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara, teman-teman boleh kok klarifikasi kayak misalkan izin Bapak, izin Ibu, apakah yang dimaksud demikian gitu ya, supaya jawaban yang teman-teman sampaikan juga valid gitu loh. Jadi kalau teman-teman masih butuh waktu untuk berpikir, izin Bapak dan Ibu tunggu sebentar, atau izin Bapak dan Ibu saya izin mengatur dulu pace berbicara, tarik nafas dulu, itu boleh banget, nggak harus buru-buru gitu. Terus sampaikan dan jawab dengan jujur. Misalnya teman-teman nggak tahu, nggak apa-apa, jawab aja, izin mungkin untuk sekarang saya masih belum tahu terkait hal ini. Tapi kalaupun teman-teman, misalkan nih yang ditanya terkait dengan G20 gitu ya, teman-teman pasti pernah lah ya dengar-dengar, oh G20 ini apa nih gitu. Tapi sebenarnya bukan pertanyaan itu yang ditanya. Misalkan mereka nanya, apa sih topik utama yang dibahas, topik prioritas yang dibahas dalam G20 gitu ya. Teman-teman di kepala nih nggak ada gitu. Aduh, topiknya apa ya, tentang central bank digital currency kah? Atau terkait dengan sistem pembayaran atau apa gitu. Nah, teman-teman nih sebenarnya nggak tahu jawaban itu, tapi boleh teman-teman jawab dari sisi yang lain gitu. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin kalau topik terkait dengan spesifik topik saya kurang paham Pak, tapi izin ya, sepanjang yang saya tahu G20 itu merupakan pagelaran di mana Indonesia tahun ini jadi presidensi, dan kami melihat itu banyak manfaatnya bagi Indonesia. Jadi kayak coba jawab dari sisi lain gitu. Tapi katakan juga bahwa memang saya belum tahu, tapi ada upaya dari teman-teman untuk mencoba menjawab sebisa teman-teman kayak gitu. Terus juga kalau mereka nanya apa sih yang bisa teman-teman kontribusikan di BI gitu ya. Menurut saya, kalau saya pribadi ditanya pertanyaan itu, ya saya akan jawab di luar aja gitu. Karena ya saya belum masuk di BI, saya nggak tahu saya akan ditempatkan di mana gitu. Jawab aja kalau misalkan iya Pak, sepanjang yang saya tahu BI punya tugas dan fungsi ini gitu. Nah, saya berharap dimanapun saya ditempatkan, saya bisa berkontribusi sesuai dengan keilmuan yang saya miliki, kayak gitu-gitulah. Jadi coba jawab segala sesuatu itu dengan jujur, lugas, tapi juga jangan ngawur gitu. Kalau nggak tahu ya jangan sok-sok bilang tahu gitu. Tapi upayakan tetap ada usaha teman-teman untuk menjawab itu gitu, dari yaitu tadi dari sudut pandang yang lain. Terus lebih baik lagi kalau teman-teman memang menguasai topik itu, jawabnya pakai data. Misalkan BI rate, itu teman-teman harus update gitu ya. Kayak misalkan kemarin Pak ada kenaikan berapa persen, berapa Mbps, kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal semacam itu bisa meningkatkan keyakinan dari pewawancara bahwa memang teman-teman ini udah ingin atau udah mengenali Bank Indonesia. Kayak misalkan, izin Pak, sepanjang yang saya lihat kemarin saya berkesempatan untuk lihat video conference rapat Dewan Gubernur. Jadi sebagai informasi, setiap bulan kan ada RDG ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek-cek di YouTube Bank Indonesia, bisa disampaikan bahwa sepanjang yang saya tangkap dari rapat tersebut, atau sepanjang yang saya tangkap dari berita di koran atau apa. Jadi itu menunjukkan bahwa memang teman-teman, jawaban teman-teman itu berbasis data gitu, nggak ngasal. Seperti itu. Mungkin itu kalau yang terkait dengan Bank Indonesia ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih teman-teman, kayak
saya kemarin lebih banyak ditanya terkait dengan pengalaman organisasi gitu. Karena saat PCPM 32 memang saya kan fresh graduate, jadi mereka lebih banyak pengen mengetahui pengalaman organisasi saya gitu. Dan ya saya nggak fokus menceritakan terkait dengan organisasi saya nih yang gimana-gimana di kampus gitu, karena memang lingkupnya hanya fakultas, tapi saya lebih banyak menceritakan role saya di situ gitu. Saya diberikan amanah sebagai apa, terus keputusan ataupun decision apa sih yang saya buat di ketika saya diamanahkan posisi tersebut. Jadi kayak mereka bisa melihat tanggung jawab teman-teman gitu loh, di level terkecil pun tuh sudah bisa tercapture kayak itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Di sini ada Mbak Raisa, monggo kalau ada yang mau diceritakan. Kalau Mbak Raisa ini paling terakhir, dia di PCPM 36. Mungkin mau sharing-sharing boleh. Iya, makasih Mbak Anita. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak serak atau bindeng. Jadi kalau pengalaman saya waktu wawancara akhir kemarin, kurang lebih sama kayak yang diceritain Mbak Anita. Jadi intinya tuh jawabnya pede ya, yang itu yang paling penting. Jadi gimana supaya wawancara tuh nggak ngeraguin jawaban kalian, itu sangat penting tuh. Terus yang kedua kan tiap ada pertanyaan dari wawancara, kalian itu harus ngejawab dengan jawaban yang kalian tahu gitu. Kalian bisa mengarahkan selanjutnya pertanyaannya maunya seperti ini, seperti ini. Jadi dia kalian tidak apa ya, nggak kaget dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul selanjutnya gitu. Dalam arti jawaban yang kalian jangan sampai nih jawaban yang kalian utarakan itu malah memancing atau memicu pertanyaan dari pewawancara yang justru yang selanjutnya nggak bisa kalian jawab. Itu juga penting menurut aku tuh. Terus apa lagi ya, kalau yang soal pertanyaan teknikal ya, jadi itu kemarin itu tuh pertanyaannya tuh kan of course ada yang tentang diri kita ya, diulik soal CV kita, soal background pendidikan, soal background organisasi, terus juga soal kalau pernah bekerja atau magang tuh juga ditanya, diulik sedalam-dalamnya. Terus juga ada pertanyaan yang teknikal, sama seperti kayak Mbak Anita, seminim apapun kita tahu soal pertanyaan yang teknikal yang ditanyakan itu gitu ya, walaupun itu di luar yang apa ya, kalau saya jujur bahkan kemarin itu pertanyaan teknikal yang dikasih ke saya tuh benar-benar di luar ekonomi. FYI saya orang ekonomi, tapi pertanyaan yang dikasih ke saya sama sekali nggak ada yang soal inflasi, nggak ada soal suku bunga. Jadi saya sama sekali nggak bisa apa ya, bisa dibilang benar-benar kaget lah dikasih pertanyaan teknikal yang kayak gitu ya. Tapi ya dijawab. Tapi memang jangan ngawur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi kalau masih ada yang seenggaknya nyangkut, itu diupayakan dijawab seperti itu. Terus apa ya? Secara garis besar saya udah dikasih Mbak Anita semua sih. Kayak kurang lebih itu sih. Udah mungkin ntar kalau ya lebih ke sharing-sharing aja kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, mungkin gitu kali ya. Oke, thank you Mbak Raisa. Mungkin selanjutnya boleh dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mau diskusi-diskusi, boleh nih biar kita juga bisa menjawab apa yang teman-teman ingin ketahui gitu ya. Saya ingin bertanya untuk wawancaranya ini sendiri, itu durasinya kira-kira berapa lama dan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, suaranya agak kecil tapi semoga benar ya yang ditanyakan berapa lama durasinya dan juga bahasa ya. Kalau durasi sih saya saat itu
lumayan lama, 40 sampai 50 menit gitu ya, untuk 3 pewawancara. Terus, untuk bahasanya sih bahasa Indonesia. Cuma memang, dengar juga cerita dari teman-teman, ada yang perkenalannya diminta pakai bahasa Inggris, gitu-gitu. Tapi, the rest wawancaranya pakai bahasa Indonesia, gitu. Kalau Raisa pakai bahasa Indonesia kan ya kemarin ya? Saya iya, kemarin pakai bahasa Indonesia, durasi juga kisarannya kurang lebih 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Terus tapi tidak tertutup kemungkinan pakai bahasa Inggris. Teman saya ada yang full bahasa Inggris, ada, tapi ya saya balik lagi, kita nggak bisa nebak sih wawancara maunya gimana gitu. Dan kalau saya dapat info-info dari angkatan sebelumnya, saya kurang tahu kalau angkatan saya ada atau enggak. Kalau angkatan sebelumnya tuh bahkan ini untuk wawancara yang agak ya bisa dibilang usil kali ya. Itu misalnya kita ada nulis kita hobi nyanyi atau punya bakat nyanyi, itu beneran disuruh nyanyi ketika wawancara tuh ada. Gitu sih. Jadi itu juga menentukan lamanya durasi wawancara. Seperti itu. Iya. Ya sebenarnya kalau wawancara sih sangat bergantung dengan pewawancaranya. Jadi yang bisa dilakukan, yang pertama berdoa, semoga dapat pewawancara yang nggak aneh-aneh gitu ya. Karena itu sangat menentukan sih teman-teman, jalannya ngobrol-ngobrol kalian selama 40 sampai 60 menit yang sangat menentukan masa depan teman-teman gitu ya. Jadi itu sangat menentukan. Jadi tapi tetap harus prepare aja lah, siapapun yang mewawancarai itu juga bagian dari jalan Tuhan sih kalau menurut saya. Jadi lanjut aja gitu, tenang aja gitu. Cuma memang kalau wawancara itu saya kalau boleh pesan sih selalu ciptakan suasana yang menarik gitu loh buat pewawancara. Jadi karena mereka pada dasarnya juga udah sumpek dengan pekerjaan bapak dan ibu di satker masing-masing, dan harapannya di sesi wawancara itu menjadi waktu-waktu yang menyenangkan juga buat mereka gitu. Jadi tenang gitu, dengan ketenangan teman-teman jawab itu dia juga pasti nyaman gitu untuk ngobrol. Jadi diskusi yang tenang aja gitu, tetap hormat lah ya, pasti izin menjawab Pak, izin menjawab Bu, gitu. Itu ya kata-kata yang bisa teman-teman gunakan lah gitu. Tapi posisikan bahwa ini sesuatu yang ciptakan suasana yang menyenangkan gitu. Jawab pertanyaannya dengan tenang, terus juga lihat bahwa teman-teman ini well prepare lah, nggak grogi-grogi banget gitu. Karena saya yakin kan ini bukan pengalaman pertama ya teman-teman ketemu sama interviewer gitu. Jadi santai tapi serius gitu, supaya mereka juga nyaman gitu. Benar, kita nunjukin antusiasme kita dan tetap harus formal. Jadi kayak dengan teman-teman kelihatan keseriusannya buat datang gitu. Itu pasti poin plus juga gitu buat wawancara, bahwa terima kasih ya Pak udah diberikan kesempatan hari ini. Saya diundang dari Kalimantan Timur Pak, ibu kota negara baru gitu kan. Jauh-jauh dari sana gitu ke Jakarta. Semoga hari ini ada rezekinya ya Pak gitu. Ya kayak gitu-gitulah, casual talks kayak gitu membuat mereka nyaman. Kayak gitu sih. Terus apa ya? Ya itu tadi first mover tuh paling menentukan banget lah. 5-10 menit awal wawancara itu sangat menentukan arah wawancara ke belakangnya gitu. Jadi bener kata Raisa, jangan kita menyampaikan sesuatu yang bumerang buat diri kita gitu. Sampaikan hal-hal yang memang aman dan bisa dijual gitu ya, tanpa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang yang teman-teman tidak harapkan kayak gitu. Jadi pastikan yang keluar dari mulut teman-teman itu kalau ditanya balik itu sudah teman-teman bisa jawab gitu. Dan juga jangan lebay ya gitu, seperlunya aja gitu. Jangan kayak misalkan, ya Pak saya merasa berhasil gini. Itu kan overclaim juga ya gitu kan, harusnya statement itu keluar dari orang lain gitu ya. Ya cukup kayak, ya alhamdulillah saya diberikan amanah ini dan bisa menyelesaikan ini Pak, outputnya seperti ini gitu. Nggak perlu kayak ini prestasi yang gimana gitu ya.
gitu. Karena saya pernah juga waktu itu dan jangan kaget ya teman-teman, respon pewawancara itu jangan bikin teman-teman down gitu, karena saya pernah nih 2016 tuh waktu fresh graduate, saya udah cerita gitu ya, ngerasa wah ini pencapaian saya Pak gini gini, terus dia cuma ngomong gini sih, kalau hal kayak gitu kayaknya nggak perlu kamu di UI, itu sudah bisa dilakukan gitu kan. Terus kayak langsung jep dong gitu, kayak saya kaget banget dengan respon itu gitu, karena dia bilang nggak harus kamu di UI, kamu di universitas swasta pun bisa gitu melakukan hal itu gitu. Ya saya fresh graduate kaget banget dengan respon itu, dan kayak langsung mungkin terlihat juga gitu ya dari cara ekspresi saya dan cara menjawab saya setelahnya gitu, kayak kelihatan banget masih nggak tahan mental gitu loh. Nah itu juga salah satu sentrik gitu. Jadi respon pewawancara jangan sampai membubarkan fokus teman-teman gitu. Ya mereka ya tanggapinya santai aja gitu. Iya Bu, terima kasih gitu. Tapi dengan saya di UI gitu, saya punya networking dari alumni yang baik, sehingga hal-hal semacam itu bisa saya selesaikan dengan lebih mudah gitu, karena memang jejaring dengan alumni, jejaring dengan dunia luar gitu, itu lebih baik dengan saya ada di UI, kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak jangan gentar gitu loh kalau mereka memberikan respon-respon yang di luar kendali teman-teman gitu. Boleh ada yang mau nanya lagi, Mas Eki, Mas Doni? Kak, aku mau tanya, mungkin kayak sedikit gimana ya, kadang-kadang kalau interview kita agak sugarcoat gitu, sebenarnya boleh nggak sih tentang apa yang kita lakuin? Sebenarnya bukan terlalu sugarcoat sih, maksudnya kayak kita sugarcoating biar terkesan lebih menarik gitu, tapi kan kadang-kadang kalau namanya udah ngomong ya Kak ya, kalau sugarcoating-nya kadang-kadang berlebihan gitu. Nah, ada nggak sih Kak momen-momen yang kayak gitu Kak? Soalnya kan nanti itu pas interview kadang-kadang grogi dan apa itu pasti dihadapin gitu. Akhirnya cara nutupinnya ya tadi ya dilebihkan sedikit, mungkin masalah pengalaman berhasil gini tapi akhirnya kebablasan gitu. Kalau saya sih sepanjang teman-teman bisa menunjukkan evidence atas statement teman-teman, itu that's fine gitu. Tapi kayak orang kan juga males ya, kan beda ya orang-orang yang misalkan dia menyampaikan segala sesuatu yang memang begitu adanya gitu. Tapi kalau kayak too much gitu kan, kita juga bisa ngerasa ya teman-teman ya, kayak misalnya kita ngobrol sama orang gitu, mana yang memang dia achieve itu, mana yang kayak ini dilebih-lebihkan banget gitu kan, kayak kita juga jadi males ya, malah menimbulkan wawancara tuh jadi nggak yakin gitu loh. Sepanjang wawancara ini orang bener nggak sih yang disampaikan gitu, karena terasa tuh kayak lebay deh gitu. Jadi sepanjang teman-teman bisa memberikan evidence-nya gitu, kayak misalkan ya bolehlah agak sombong dikit kalau berhasil mengundang narsum nasional gitu ya, atau mengundang menteri hadir di acara teman-teman gitu ya. Kalau itu kan ada evidence-nya gitu ya. Ya menurut saya sih itu oke gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak terukur dan itu overclaim teman-teman, ya menurut saya sih jangan gitu, karena terlihat ada pewawancara kan yang nggak suka ya sama kita, juga nggak bisa menebak nih kira-kira Bapak dan Ibu ini seperti apa gitu. Jadi jawablah dengan terukur aja sih gitu. Oh iya Kak, mau tanya lagi. Waktu pas wawancara tuh sebenarnya kita di sana apa ya, kita bisa nggak sih bawa tools atau alat gitu yang misalkan saya kan punya portofolio secara online, web based gitu, jadi bisa diakses secara online gitu. Misalkan ya tadi terkait evidence, saya ingin melihatkan dan di situ udah portofolionya udah saya susun dengan sebaik mungkin lah. Jadi nanti kayak misalkan sekaligus kan
first impression ataupun ya nanti pas ada sisa waktu gitu, saya ingin apa ya istilahnya kayak self branding saya biar lebih ngena lagi. Saya kalau misalkan di situ dikasih tools misalkan laptop atau apa, saya bisa apa ya kayak justifikasi ulang gitu. Sebenarnya ada momen kayak gitu nggak sih Kak? Raisa, any comment? Kalau aku sih belum pernah punya pengalaman itu ya. Ini Pak Roni nih. Jadi ada bos gua nih, teman-teman. Nggak usah, itu lebay. Oke, makasih. Kenapa saya bilang lebay? Karena gini loh, prinsipnya bahwa wawancara itu sebenarnya nggak mau peduli juga dengan masa lalu teman-teman sebenarnya. Tapi lebih peduli itu gimana teman-teman tuh memberikan kontribusi ke depannya tuh buat BI itu kayak apa gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman bercerita, Pak, saya zaman dulu gini nih, ya so what gitu loh buat BI. Nggak ada keuntungannya juga kan buat BI gitu kan. Kopi. Karena gini loh teman-teman, saya kan sering kebetulan saya juga sering interview ke teman-teman yang baru mau masuk lah ya di sini di BI Kaltim ya. Satu hal yang selalu teman-teman harus ingat tuh pertama ya, kontribusi apa sih yang teman-teman bisa berikan kepada BI ke depannya gitu loh. Bukan teman-teman bercerita masa lalu teman-teman, Pak, saya udah bikin portfolio saya begini. Ya udah, kan itu udah ada di CV-nya teman-teman sebenarnya. Artinya ketika teman-teman udah dipanggil untuk interview, berarti kan secara proses administratif teman-teman tuh udah dianggap mampu lah oleh BI dan udah layak lah untuk di-hire oleh BI gitu loh. Tinggal teman-teman cerita aja, Pak, berdasarkan pengalaman apa yang pernah saya lakukan, ke depannya mungkin saya dapat begini, gitu aja gitu loh. Apa yang teman-teman bisa berikan kontribusi gitu loh. Nah, terus ini mungkin satu hal ya teman-teman yang saya tadi dengerin aja, cuma ini sih pengalaman saya juga tapi udah agak expire ya, 15 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih belum lahir kali ya, udah nggak tahu. Intinya gini teman-teman, jangan pernah ngelupain orang tua, doa ibu atau doa bapak ya. Artinya nanti ketika teman-teman, apalagi ada masalah dengan orang tua sekarang nih, gitu ya, buru-buru deh minta maaf gitu ya. Karena itu bisa jadi batu sandungan teman-teman dalam melakukan interview. Ini terus terang benar. Terus terang benar. Ini kalau dianggap sepele, ya siap-siap aja teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya sarankan sih lebih baik dari sekarang mintalah doa terus-menerus sama ibu terutama ya, bahwa saya mau ini mah, saya mau interview, mohon didoain dong untuk kelancaran segala macam gitu loh. Ataupun sama ayah juga sama bapak gitu ya. Ya itu sih kalau dari saya pesannya itu aja teman-teman. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, ini bukan merupakan rezeki terakhirnya teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman emang nggak ada kesempatan nggak diterima oleh BI segala macam, ya jangan putus asa gitu loh. Ya rezeki teman-teman bukan hanya berasal dari BI gitu loh. Tetap semangat lah yang pasti gitu loh. Tadi sih kayak Mbak Hanita sama Mbak Raisa udah nyampaikan yang banyak lah ya. Paling itu sih. Monggo, ada lagi yang nggak mau ditanyakan? Satu hal lagi ini kebiasaan saya, jadi teman-teman bisa turun nih. Ketika teman-teman datang ke ruangan yang udah disiapkan, teman-teman kalau bisa ke toilet. Ke toilet buat apa? Buat kasih semangat diri ke teman-teman sendiri. Berkacalah di kacanya toilet, kan tiap toilet ada kaca ya, kecuali kalau toilet yang di stasiun kereta api mungkin nggak ada kali ya. Tapi kalau toilet BI kan pasti ada kaca tuh. Berkacalah di toilet itu, bilang ke diri teman-teman sendiri, ayo kita saya mampu gitu loh. Terus cuci muka segala macam buat nge-refresh teman-teman lagi, kan teman-teman pasti nanti juga dari hotel atau tempat kosannya ke BI itu kan pasti juga akan capek juga kan gitu ya, ataupun akan menemukan udara tidak sedapnya oleh Jakarta lah gitu lah, biar fresh aja gitu loh. Itu rutinitas yang saya selalu lakukan dulu ketika interview, bukan hanya di BI ya, tapi udah kebetulan saya tuh termasuk orang yang banyak lah. Kalau kayak Mbak Hanita sama Mbak Raisa kan ngelamar BI langsung masuk gitu. Kalau saya tuh banyak gagalnya gitu, jadi gitu ya.
Jangan lupakan hal-hal kecil kayak gitu, karena itu ya sebenarnya yang bisa membuat teman-teman tuh kembali apa ya? Kembali fresh, kembali semangat, kembali yakin kepada diri sendiri bahwa teman-teman mampu. Itu aja dari dulu deh. Dan tadi yang concern dari yang pas interview, jangan sampai ketika teman-teman kan ada kalanya nanti akan dijatuhkan nih sama pewawancara. Itu trik biasa loh. Kalau saya juga memang sering kayak gitu. Sering ngejatuhin dulu yang saya wawancarain. Fungsinya buat apa? Kita mau ngelihat mentalitas dia itu ketika berada dalam tekanan seperti apa sih? Itu ketahuan loh di pas interview gitu. Contoh, ada satu ketika saya interview, ini memang kejadian di cewek ya, tapi bisa juga kejadian di teman-teman. Ketika saya ngetes gitu ya, saya bicara mengenai masalah tanya-tanya keluarganya, tiba-tiba dia nangis, gitu loh. Yang menurut saya itu jadi apa ya? Jadi lebay gitu loh. Benar kan saya cuma nanya, cuma bermaksud untuk mengetahui aja keluarganya tuh kayak apa segala macam. Cuma dia langsung kayak nangis gitu, sedih, ingat orang tuanya. Ya nggak ada masalah, ingat orang tuanya. Cuma kalau dalam momen wawancara itu berarti ini orang nggak bisa loh menghadapi tekanan gitu loh. Karena ujung-ujungnya dia nangis gitu loh. Mungkin itu ya teman-teman. Iya, terima kasih Pak Roni. Ada komentar atau pertanyaan lagi dari teman-teman? Mumpung Pak Roni lagi di tengah-tengah kita. Ini ada dari Kak Doni nih Mbak Hanita. Oh iya, iya. Ini yang di chat ya? Iya benar. Ini karena masih ngomongin ritual-ritual di ruang tes gitu ya. Saya ada satu, ini sih pesan ke teman-teman. Kalau saya tuh menghindari ngobrol sama orang yang udah selesai wawancara. Karena mendistract aja fokus saya. Dan lagian, saya juga nggak yakin apa yang disampaikan orang setelah saya itu sesuai dengan apa yang terjadi di dalam gitu ya. Kalaupun sesuai, bisa beda juga treatment antara wawancara ketika dengan orang A dan orang B gitu. Jadi saya sih menghindari itu karena dengan ngobrol biasanya kita semakin insecure gitu ya. Aduh, saya belum tahu ini, saya belum tahu itu gitu. Percayalah apa yang sudah teman-teman bawa di hari itu, pagi itu adalah persiapan terbaik yang teman-teman bisa gitu. Jadi nggak perlu lagi nih last minute teman-teman mendengarkan dari orang-orang yang sudah wawancara itu. Kalau di saya sih malah mendistract saya, jadi kayak saya makin merasa nggak tahu ini dan nggak tahu itu, jadi panik aja gitu. Jadi kalau saya boleh saran sih seperti itu. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Doni ya, terkait dengan leadership forum. Di leadership forum, ini kebetulan saya juga angkatan 34 gitu ya, saya coba PCPM 2 kali, 32 sampai wawancara akhir dan 34 alhamdulillah lolos. Nah, kalau untuk leadership forum ini memang di angkatan saya langsung bersama dengan anggota Dewan Gubernur gitu. Nah, kalau di email udah ada disampaikan untuk tahap ini bersama ADG, first thing first, hafalin tuh mukanya sama namanya ADG, jangan sampai salah gitu ya. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua, kalau di zaman saya itu sih ini sih teman-teman, kita dikasih satu topik saat itu tentang sistem pembayaran gitu. Nah, di topik itu teman-teman dikasih waktu ada countdown 60 detik gitu ya. Teman-teman diminta menyampaikan apa yang teman-teman tahu tentang topik tersebut gitu. Nah, ya karena memang waktunya sangat terbatas, sampaikan segala sesuatu dengan clear dan juga pastikan waktunya dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Kalaupun lagi-lagi namanya nasib ya, misalkan teman-teman dapat ke bagian yang terakhir gitu, coba ulik dan cari sudut pandang yang berbeda gitu. Boleh teman-teman menyatakan sependapat, setuju dengan statement teman-teman sebelumnya, tapi kalau bisa berikan value added hal-hal yang belum dibahas sama orang-orang sebelum teman-teman kayak gitu. Kalau Raisa leadership forum juga atau gimana? 36? Enggak, kemarin angkatan 36 tuh nggak ada leadership forum. Dan Oh. wawancaranya juga online kan kemarin. Oh iya benar. Kalau saya saat itu offline dan leadership forum. Jadi
di depan kita semua itu ada anggota Dewan Gubernur 6 orang, dan kanan kirinya itu ada pimpinan Satker, seluruh pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia. Jadi saat itu pasti nervous, ada gitu ya. Tapi ya teman-teman harus tenang dan memaksimalkan waktu 1 menit itu sih gitu. Ambil sudut pandang yang menarik, yang belum diulik dari orang-orang sebelumnya. Kayak misalkan sistem pembayaran tuh yang lainnya bahas soal API-nya atau bahas terkait dengan apanya gitu. Nah, saat itu saya ngambil sudut pandang tentang consumer protection gitu. Karena saya yakin itu ranahnya anak teknik lah kalau ngomong-ngomong soal backbone dan lain-lain saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saat itu saya lebih banyak membahas consumer protection gitu, kayak bagaimana ya hal-hal yang paling saya pahami aja gitu, daripada saya ngomong yang sudah dibahas dengan detail oleh teman-teman teknik yang luar biasa, saya nggak ngerti terminologinya gitu ya. Saya ambil sudut pandang yang berbeda gitu, dimana saya yakin kalau consumer protection ini adalah salah satu backfire ketika adanya digitalisasi gitu, karena digitalisasi juga pastinya pemahaman kita di Indonesia ini belum rata gitu ya. Jadi yang kayak gitu. Jadi lebih menekankan ke depan itu bahwa edukasi sosialisasi perlu lebih masif, yang kayak gitu-gitulah. Hal-hal praktikal yang bisa saya sarankan gitu ya dari topik tersebut kayak gitu. Topiknya macam-macam saat PCPM 34, mulai dari yang Bank Indonesia banget, ada juga yang sesimpel zero waste itu ada juga, green culture ada juga, hybrid culture ada juga, terus macam-macam sih teman-teman. Itu juga balik lagi itu rezeki-rezekian ya, teman-teman dapat apa gitu kan ya. Tapi ya itu, coba cari sudut pandang menarik yang belum dibahas orang-orang sebelumnya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Mas Doni ya. Terus juga soal pro dan cons itu salah satu yang saya lihat juga sih dari diskusi saat itu, kayak walaupun teman-teman kontra tuh nggak perlu menjatuhkan yang pro juga gitu, ya bilang aja ini dari sudut pandang lainnya gitu, tapi sependapat juga dengan yang pro gitu, karena ada beberapa orang yang kayak dia terlalu saya kontra nih, tim kontra gitu, itu malah nggak lolos sih yang saya lihat, karena dia terlalu nggak sepakat gitu ya dengan lawannya gitu, tim pro gitu. Padahal menurut saya ya memang segala sesuatu ada pro kontranya sih gitu. Jadi nggak perlu juga teman-teman sampai ngotot bahwa yang benar nih kontra gitu, nggak perlu gitu. Jadi cobalah selalu respect dengan jawaban orang lain gitu. Dan walaupun teman-teman menjawab dari sudut pandang yang berbeda. Terus kalau leadership forum biasanya karena waktu terbatas, jangan makan juga waktu orang lain, karena biasanya teman-teman dikelompokkan, satu kelompok kalau saya dulu 10 orang kayaknya, jadi dikasih waktu 10 menit. Nah, kalau saya nggak berhenti ketika bunyi bel, berarti kan saya makan waktu teman setelahnya ya. Nah, itu juga dihindari ya teman-teman, karena kan semua orang juga sedang berusaha dan berupaya, jangan makan waktu orang lain gitu. Kalaupun biasanya setelah 10 menit itu akan ada sesi pendalaman, dipanggil nomor-nomor yang mungkin menarik tapi tidak punya kesempatan waktu atau mereka deg-degan banget lah waktu jawab, itu biasanya akan ada pendalaman. Nah, di situ jawab sebaik-baiknya. Habis leadership itu ada interview lanjutan kah Mbak? Enggak, di 34 enggak ada. Hanya sesi 1 menit terberharga dalam hidup itu aja kalau saya di 34. Kalau di 32 enggak ada leadership forum, full interview. Paling ya itu tadi pendalaman kalau ada 1-2 pertanyaan, dan nggak semua sih, biasanya dari satu tim itu
Pak Ibu Dewan Gubernur cuma memberikan kesempatan 1-2 orang, mereka panggil ke depan lagi untuk ada satu pertanyaan tambahan. Kayak gitu. Apalagi? Tanggal 12 tuh hari apa sih? Hari Senin depan ya? Hari Senin. Rencana pada berangkat kapan? Tanggal 10. Oke, tanggal 10. Sama Mbak. Ya, semoga lancar-lancar di jalan. Amin. Amin. Survei dulu kayak aduh gimana nih jalan dari tempat penginapan ke BI, cobain naik busway, naik Transjakarta. Gitu. Terus ya karena udah tahap terakhir tuh banyak banget faktornya sih teman-teman, apalagi dari daerah ya, kayak penyesuaian juga ke Jakarta pasti, terus bukan di hometown lah, paham kita mah pasti beda lah rasanya gitu, tapi percayalah rezeki tidak tertukar, kalau memang rezekinya insya Allah dipermudah. Ini mendekati minggu depan, boleh sambil dengar-dengar podcast BI di YouTube BI, atau paling gampang sih lihat di Instagram ya, karena kan lebih mudah dipahami lah dan visualnya juga menunjang. Gitu. Satuan jarak bukan kilometer tapi jam. Iya, gitu. Karena sangat berpengaruh tuh jam berapa teman-teman berangkat. Itu traffic di jalannya luar biasa tuh kalau di Jakarta. Gitu. Karena kalau udah macet kayak beda sama jam berangkat aja tuh ngefek banget ya Raisa ya. Jadi memang udah deh pada berangkat awal aja daripada kenapa-napa di jalan. Siap-siapin apa kayak baju lah, administrasi disiapin. Jadi di Jakarta jangan pada cari fotokopian di mana, paling nggak penting banget, udah di Jakarta tuh harus tenang, fokus gitu ya. Semua administrasi itu diselesaikan di Samarinda. Gitu. Insya Allah lah teman-teman, suatu kebanggaan pasti nih angkatan Unmul pertama kalau bisa lolos sampai tahap akhir insya Allah ya. Amin. Gumelar, Kak Eki, Kak Doni ada mungkin. Amin. Ini dari kemarin nih aku diteror gitu Mbak, kapan. Sekarang udah. Kebetulan saya sampai satu prodi. Satu prodi. Jurusan apa, Mas Gumelar? Industri. Oke, Eki juga. Iya. Kalau si siapa, Mas Doni apa jurusannya? Gak tahu nih kan. Kadang ini jurusan apa? Hukum kalau ya. Statistik. Statistik. Kak Doni, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau enggak, karena kan hari ini pasti baru mendengar banyak informasi lah ya, boleh teman-teman diserap dulu, sambil dilihat-lihat lagi YouTube lah, IG BI Pusat, kayak gitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan, seperti biasa, feel free bisa nanya lewat Mas Chandra, nanti di-forward ke aku. Nanti kita coba jawab ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya baru terfikir di malam-malam besok gitu. Gitu. Berarti teman-teman udah tes kesehatan kan ya? Udah, tes kesehatannya kemarin di mana? Kalau Eki di Makassar. Di Makassar. Oh iya. Mas Gumelar di mana? Banjar? Oke. Iya. Siap. Oke lah, udah tes kesehatan. Karena kan tes kesehatan BI juga salah satu yang paling rigid ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lolos ya berarti mantap lah, udah sehat secara fisik. Siap bekerja di Bank Indonesia, berkarya. Pada nggak masalah kan ditempatkan dimanapun, nanti ada loh pertanyaan itu.
Nggak masalah sih, Kak. Papua Barat gitu kan. Siap. Papua Pegunungan. Iya nih, ada 3 provinsi Baik. baru. Nah, makanya itu. Pasti nanti ada pertanyaan itu. Siap enggak? Tapi kalau cowok harusnya siap lah. Gitu, teman-teman. Udah, ada yang mau ditanya lagi enggak? Ini suatu kehormatan loh, ada Pak Roni Ferdiansyah di Zoom ini. Kita bisa bertanya langsung kepada expertnya. Terima kasih loh Pak Roni. Kalau Pak Roni ini PCPM keberapa nih? PCPM berapa, Pak? 15 tahun yang lalu ya berarti. Berapa tuh? 17. 17. 27, sorry, 17 Pak, Pak Riki. Gimana sih, Pak? 27 ya, Pak? 27. Ya 10 tahun yang lalu lah. Betul. Tapi kan kelihatan kayak masih 28. Beda dikit dong. Jadi terus gini, teman-teman mengingatkan aja nanti ketika teman-teman udah ya, ini kan kembali lagi ke rezeki dari teman-teman ya, kita nggak pernah tahu ya. Jalan yang Allah tetapin ke teman-teman tuh kayak apa gitu ya. Kalau seandainya udah masuk ke BI gitu ya, udah diterima segala macam, ya itu kan beban PCPM itu lebih tinggi ketimbang beban-beban dari pegawai lain non PCPM. Itu teman-teman harus jaga banget PCPM-nya. Status PCPM itu memang menjadi beban. Sampai kita pensiun pun PCPM itu menjadi beban bagi kita. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya udah masuk segala macam ya pinter-pinterlah ngejaga diri gitu ya. Pinter-pinterlah bersikap segala macam. Jangan mentang-mentang anak PCPM ngerasa paling hebat segala macam gitu. Tetaplah membaur kepada pegawai-pegawai lain. Itu sih teman-teman. Tapi ini koreksi juga tadi kata Mbak Hanita katanya angkatan pertama enggak, ternyata tuh ada lulusan Unmul yang udah pernah masuk ternyata. Itu angkatan saya malah sebenarnya. Di angkatan 27 itu ternyata tuh ada, tapi dia sekarang posisinya di OJK, bukan penugasan OJK sih, dia memilih OJK pas ketika zaman dulu itu ya spin off lah kalau di bank gitu ya. Tapi kan kalau OJK sama BI bukan spin off ya, tapi ketika OJK berdiri, ada penugasan-penugasan dari pegawai BI yang masuk OJK. Itu kalau kata teman saya ada salah satu lulusan Unmul itu nembus BI. Nah, bayangin dong udah berapa belas tahun tuh nggak ada lagi lulusan Unmul yang masuk ke BI kan. Tapi pernah suatu ketika saya tuh sempat ngobrol sama mantan rektor ya, Prof. Mas Jaya. Saya sempat nge-challenge juga ke Prof. Mas Jaya. Kok Unmul istilahnya terbaik lah ya sekaltim, tapi kok lulusannya nggak ada yang bisa nembus ke BI, bukan ke BI, ke PCPM BI gitu. Kalau ke BI kebetulan banyak. Di kami pun di BI Kaltim ini ada beberapa lulusan Unmul gitu ya. Tapi kalau untuk nembus PCPM-nya BI, teman-teman udah tahu kan PCPM itu apa gitu ya? PCPM itu kan kalau misalnya kayak di mana? Kayak di kepolisian itu kan akpol ya lah ya. Kalau di angkatan di TNI itu kan Akmil ya, Akademi Militer. Ya jadi memang PCPM itu memang dipersiapkan lah untuk menjadikan pegawai yang masuk itu menjadi calon-calon pemimpin di masa depannya gitu, masa depan nanti gitu. Jadi mungkin itu sih teman-teman ya. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi monggo aja silakan. Saya coba ngejawab apa yang saya udah alamin ya. Baik sebagai interviewer ataupun yang menginterview gitu loh. Jadi monggo aja sih teman-teman kalau ada yang mau bukan ditanyakan ya, tapi yang ada yang mau didiskusikan kita diskusi aja. Ayo monggo silakan. Pak Roni, saya izin tanya Pak, terkait pertanyaan teknis. Sebenarnya pertanyaan teknis itu nanti pertanyaan teknis di bidang yang terkait PCPM atau teknis yang sebenarnya dari jurusan kita ya, Pak ya? Itu. Jadi gini, ini kalau feeling saya nih, ada kemungkinan teman-teman bakal ditanya mengenai masalah IKN. Karena teman-teman kan berasal dari Kaltim nih. Itu teman-teman siapin tuh. Gimana IKN segala macam gitu lah. Ya jawab seadanya dan sejujur yang teman-teman tahu.
Tapi jangan bego-bego amat juga jawabnya. Ntar misalnya ditanya tuh IKN jaraknya berapa kilo segala macam, teman-teman nggak tahu. Itu kan berarti teman-teman nggak peduli kan gitu loh. Terus kalau misalnya ditanya IKN tuh di mana sih adanya, di kecamatan apa segala macam, teman-teman harus tahu tuh gitu loh. Karena ini kan maksudnya seluruh Indonesia kan udah tahu gitu loh, Sepaku kan udah jadi nama yang salah satu nama paling terkenal disebut gitu ya. Terus yang terkait dengan masalah tadi, interview itu akan lebih cenderung berbicara mengenai pemahaman teman-teman ketika akan ditempatkan. Kembali lagi yang saya bilang tadi ya, bukan bicara mengenai masa lalu teman-teman. Gitu loh. Artinya misal kayak Markonis panggilan siapa? Gumelar. Gumelar. Ini lupa saya ganti. Misal Gumelar nih, background-nya adalah IT segala macam. Nggak akan ditanya tuh. IT-nya tuh kayak apa segala macam. Ya mungkin just to know aja pasti akan tanya ya. Tapi kalau saya pribadi sebagai pewawancara, saya akan tanya kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh Gumelar dengan background IT-nya itu terhadap BI Kaltim. Misal masuk ke BI Kaltim. Hal yang sama juga biasanya itu akan dilakukan oleh pewawancara-pewawancara karena kita emang nggak terlampau peduli masa lalu teman-teman mau kayak apa, kita nggak terlampau peduli gitu. Lebih akan menggali kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan kepada BI ke depannya dengan background teman-teman sebagai misal kayak Gumelar ya IT. Kalau kayak Eki apa? Kami berdua dari teknik industri, Pak. Oh, TI itu teknik industri ya? Iya. Ya udah pokoknya dari situ apa yang bisa diberikan segala macam gitu loh. Ya mungkin teman-teman akan bercerita common aja, umum aja, nggak usah sok tahu mengenai masalah BI gitu loh. Yang penting tadi ya poin yang Mbak Hanita bilang benar, jangan sok tahu, jangan lebay gitu loh. Jangan berusaha untuk menutupi diri teman-teman. Karena ini poinnya teman-teman ya, kalau kayak saya nih, sebagai pewawancara, istilah orang Jakarta bilang, gue tuh lebih bangsat dari lu, gue udah tahu gitu. Artinya kita udah ngalamin apa yang teman-teman lakukan. Yang teman-teman baru alamin sekarang, pewawancara itu kan pasti lebih tua kan, pasti lebih pengalaman. Artinya kalau teman-teman mau bluffing segala macam, itu ketangkep di wawancara, beneran. Karena pasti ada sense tertentu yang kami rasakan sebagai pewawancara yang bilang, oh ini anak bohong nih, oh ini anak bluffing nih, oh ini anak lebay nih, gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Karena saya ketika wawancara kan nggak mungkin sendiri kan. Ya wawancara misal bertiga lah ya. Ada saya, ada pimpinan saya, terus ada teman saya juga. Ketika kami diskusi untuk mereview hasil yang diwawancara itu, pasti jawabannya salah satu pasti kita akan ada komentar-komentar yang seragam. Misal, oh anaknya lebay, ngapain sih pas wawancara pakai nangis segala? Nah gitu tuh. Atau nggak, oh ini anaknya kayaknya bluffing nih, gitu loh. Itu ketika kita bahas, semua pewawancara itu merasakan hal yang sama gitu loh. Artinya apa teman-teman? Artinya apa yang teman-teman coba tutupi, apa yang teman-teman coba tidak ungkapkan dalam wawancara itu biasanya akan ketangkep, gitu loh. Oke ya Gum, gitu. Terkopi dengan baik, Pak Roni. Terima kasih banyak saya catat. Terutama tadi yang masalah di downgrade-kan dulu itu saya belum belum sempat terfikirkan gitu loh. Nah ini contoh simpel ya. Ini contoh simpel kenapa saya bilang pewawancara itu akan mendowngrade. Jadi pernah suatu kejadian saya interview satpam di BI Kaltim nih. Ketika dia kelihatannya bagi saya sombong lah ya, itu pasti saya akan downgrade mentalnya dia dulu, gitu loh. Hal yang sama juga teman-teman nanti akan hadapi ketika teman-teman dirasa sama si pewawancara, ini anaknya bluffing segala macam, itu pasti akan dijatuhkan teman-teman, gitu loh. Makanya yang tadi saya bilang pentingnya kita itu benar-benar berbicara apa adanya, nggak lebay, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya, dan nggak so tahu yang tadi Mbak Raisa bilang gitu ya, jangan so tahu, itu benar gitu loh. Karena ketika teman-teman so tahu, misalnya teman-teman ditanya, menurut pendapat teman-teman gimana IKN? Teman-teman setuju nggak? Misalnya ditanya gitu ya, menurut kamu gimana?
Terus teman-teman jawab, "Oh Pak, UKM tuh begini. Teman-teman jangan salah ya, di kita, di BI sendiri tuh udah ada task force mengenai IKN. Dan secara periodik itu disounding ke seluruh pimpinan satuan kerja yang ada di BI. Artinya pimpinan satuan kerja itu adalah pimpinan-pimpinan yang akan mewawancari teman-teman juga gitu. Jadi nggak usah teman-teman langsung so tau Pak, tapi begini gitu loh. Nggak usah, jawab aja senormal mungkin, sepengetahuan teman-teman, dan itu sih kalau pesan saya. Oke, ada lagi nggak? Dari saya cukup, Pak Rom. Mungkin Eki ada yang ditanyakan. Eki ini tipikalnya pendiam kayaknya nih. Gimana Ki? Mungkin aku mau nambahin dikit soal yang pertanyaan teknis. Iya, jadi kalau pengalaman saya kemarin itu, kalau saya malah ngerasanya awal-awal memang saya dipancing pertanyaan teknis yang masih ada kaitannya sedikit dengan ekonomi, karena background saya kan ekonomi. Cuma makin ke belakang itu saya makin gak ada sama sekali soal ekonominya gitu. Jadi maksudnya yang menurut saya balik lagi ya soal mentalitas tadi. Mungkin awal-awal memang mungkin wawancara mau tahu lah seberapa intinya benar-benar mau lihat kemampuan kita awal-awal. Cuma ke belakangnya mungkin memang pewawancara bisa aja dalam tanda kutip sengaja ngelihat tuh ketika kita dikasih pertanyaan yang kita sama sekali nggak pahami, bukan ranah kita yang selama ini, ya bukan ranah yang selama ini kita dalami, gimana cara kita ngehandle gitu. Balik lagi soal mentalitas itu. Apakah kita berani bilang nggak tahu ketika kita benar-benar nggak tahu, atau gimana, seperti itu sih. Jadi maksud saya lebih ke arah tidak tertutup kemungkinan yang ditanyakan memang sesuatu yang benar-benar di luar dari ranah yang selama ini teman-teman dalami gitu. Seperti itu sih pertanyaan tekniknya. Thank you Kak Raisa. Baru. Makasih banyak Kak. Oke, sudah cukup? Kalau Ada dari lagi? saya cukup Kak. Oke, dari komunikasi. Mungkin saya mau nanya, karena saya kan Kak, sebenarnya suaranya terdengar. Putus ya? Nggak audible Jadi Ki. saya aja ya? Kayak pelan banget. Tes suaranya. Ya. Better. Background saya kan teknik industri ya. Saya juga fokus saya ketika saya sudah akhir mahasiswa kemarin, saya fokusnya ke manajemen risiko. Nah, salah satunya juga saya lihat di BI ini ada nih, saya kemarin lihat di struktur organisasinya, salah satu pendukung organisasinya itu pakai departemen manajemen risiko. Nah, kalau misalnya nih saya ditanya mengenai kontribusi, apakah boleh saya kaitkan dengan background saya tersebut, itu saya kaitkan ke departemen tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengetahui di akhir-akhir di masa-masa sekarang ini insiden-insiden apa sih yang ada di Bank Indonesia, baik yang major maupun minor, yang sekiranya bagi saya itu bisa jadi informasi tambahan seperti ini. Oke, yang pertama PCPM itu kalau mulai angkatan saya kalau nggak salah itu dituntut menjadi generalis ya teman-teman. Jadi apapun background teman-teman, prinsipnya BI merekrut orang-orang untuk menjadi generalis. Jadi harapannya teman-teman bisa nih untuk posisi apapun gitu. Itu yang pertama. Terus kalau terkait dengan apakah boleh dikaitkan dengan manajemen risiko, kalau memang dari pewawancara menuntut untuk itu gitu ya, memberikan clue, kamu kan ini concern juga nih terkait dengan manajemen risiko gitu ya.
apa yang mau kamu kontribusikan gitu. Nah, itu bisa juga disampaikan kalau apa nih view kamu yang kira-kira bisa kamu kontribusikan gitu. Tapi kalau teman-teman nanya juga apa sih major issue yang terjadi di BI currently, silahkan diakses di media ya teman-teman ya, karena kita juga pengennya jawaban yang keluar dari mulut teman-teman ini seperti orang-orang pada umumnya gitu. Jadi jangan juga menjawab sesuatu yang tidak diakses di publik, dari mana kamu tahu, malah aneh kan gitu. Jadi jawablah sesuatu yang selumrahnya orang umum tahu, orang umum ketahui, kayak gitu sih. Jadi bisa dibaca-baca di media gitu apa yang terjadi di Bank Indonesia, dan bisa apa teman-teman dalami kira-kira dari sisi keilmuan yang teman-teman pelajari ini seperti apa. Mungkin kalau dari saya sih komennya seperti itu. Kalau dari Pak Roni ada mau ditambahin nggak? Halo Pak. Kayaknya lagi dual screen nih Pak Roni. Lagi ada rapat satunya lagi. Wah, sampai 8 nih. Ya gitu sih teman-teman, karena saya selalu berpikir ya tadi yang Pak Roni bilang, kira-kira lumrah nggak jawaban ini keluar dari anak kuliahan gitu ya. Jangan juga terlalu too much gitu kan, teman-teman belum jadi bagian dari Bank Indonesia. Teman-teman taunya dari mana gitu, malah aneh kan. Jadi coba jawabnya se-natural mungkin lah gitu, sewajarnya pengetahuan orang-orang umum gitu. Kayak gitu sih. Informasi yang bisa kita cari secara umum di internet gitu ya Kak ya, seenggaknya. Bukan yang Betul. confidential. Kadang-kadang hal yang confidential, bener sih Kak, kalau ditanya, loh kamu dapat informasi dari mana? Hal ini kan bisa yang confidential. Gitu. Jadi bumerang Dan gitu. benar, kan sekarang media juga udah up to date banget ya. Pasti teman-teman cari apapun itu dapat dengan mudah diakses, dan teman-teman juga bisa mempertanggungjawabkan jawaban teman-teman gitu. Karena kalau wawancara yang iseng tuh mereka akan kejar terus loh gitu. Kayak tadi gitu Pak Roni bilang, ya misalkan teman-teman ditanya IKN gitu, teman-teman jawab A, ya akan dikejar. Tahu dari mana? Tahu lebih lagi enggak? Kayak gitu. Jadi memang segala sesuatu yang keluar dari mulut teman-teman itu harus bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Itu sih pesan saya. Cukup? Udah mulai bingung-bingung enggak lah? Pasti. Memproses dulu nanti Kak. Iya. Menyiapkan strategi-strategi baru dari masukan Kakak semua. Saya yakin insya Allah teman-teman one step ahead, karena nggak semua orang punya privilege ini gitu ya, buat tadi mendengarkan arahan langsung dari Pak Roni. Pak Roni ini pejabat senior di Bank Indonesia gitu kan, beliau bisa langsung ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Menurut saya ini sebuah privilege buat teman-teman, semoga bisa menjadi bekal yang menambah kepercayaan diri teman-teman aja sih, biar menghadapi hari Senin depan semakin banyak amunisinya, semakin yakin karena pastinya yang akan lebih diulik itu kompetensi teman-teman. Jadi hal-hal kayak gini menurut saya sih hanya untuk membuat teman-teman semakin pede aja gitu, bahwa teman-teman mampu gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa diterima, bisa dicerna gitu ya, menjadi ilmu baru lah buat teman-teman, dan good luck. Insya Allah kalau rezeki pasti lancar jalannya gitu. Jangan lupa minta doa orang tua seperti kata Pak Roni. Gitu. Udah, itu mungkin terakhir dari saya. Kalau dari Mbak Aisyah atau dari yang lain kalau mau ditambahkan, monggo. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman, dan selamat. Udah jauh loh ini perjalanannya. Ya, Sedikit lagi. Juga Kak, udah sharing is caring Kak. Dari saya juga cukup. Selamat dan semangat sih untuk tahap wawancara akhirnya. Senin depan
balik lagi kayak kata Mbak Anita, Pak Roni, yang penting minta doa orang tua tuh sangat penting. Terus jaga kesehatannya, terus juga persiapkan mentalnya juga jangan lupa. Itu sih. Kalau sudah cukup, mungkin sekian Mas Chandra dari kita gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Chandra. Oke, terima kasih banyak Mbak Anita, Mbak Raisa, Pak Roni, yang udah sharing. Ternyata bukan ini ya, alumni Unmul bukan belum pernah, udah ada yang pernah, tapi akhirnya pindah dari BI ke tempat yang lain gitu. Dan setelah itu ternyata lama sekali, dan semoga 3 kandidat ini bisa jadi role model baru lagi buat teman-teman di Unmul buat kedepannya. Semoga nanti tahun depan selain sama Mbak Hanita dan teman-teman BI Kaltim, 3 kandidat yang udah hari ini juga bisa bantu untuk isi sharing lagi untuk PCPM untuk teman-teman Unmul yang lain gitu. Terima kasih banyak juga Pak Roni malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semangat untuk akhir tahunnya teman-teman di Bank Indonesia ya. Dan terakhir mungkin kita boleh foto bareng untuk Boleh. ini dokumentasi kita gitu. Sepertinya dari kemarin-kemarin kita belum pernah dokumentasi ya. Oh, ini ada Kak Dana. Boleh dimunculkan lagi wajahnya? Oke. Ya, saya izin untuk ambil gambarnya. Berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi boleh senyum yang lebih ceria. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mbak Terima Anita, kasih. Roni, Terima kasih. Mbak. Terima kasih ya, sukses teman-teman. Sukses. Terima kasih Pak Roni. Aku izin tutup dulu ya Mbak. Ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga teman-teman sukses terus dan Amin. lolos di akhir ini. Aku izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, terima kasih Mbak.